Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa ya, like and subscribe to my channel. Berjumpa lagi bersama saya, CGP Angkatan 7 Sugiyarti dari Kabupaten Garut. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas 1.1A9 aksi nyata penerapan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Dan yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Kemudian yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, baik itu perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Kemudian yang kelima, Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekaman guru dan murid yang terlibat dalam aksi nyata tersebut. Fungsinya mengubah zat tepung dan zat gula. Lambung kita mengeluarkan asam klorida untuk memasakkan makanan dan membunuh kuman. Hey, di lambung ada enzim pepsin juga renin. Pepsin mengubah protein menjadi vektor. Renin mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Dari proses pembelajaran tersebut, maka muncul perasaan senang dan bahagia, baik saya sebagai pendidik maupun pada peserta didik. Muncul rasa solidaritas dari peserta didik dengan teman-teman sekelasnya. Mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, mereka muncul kreativitasnya dan rasa percaya diri mereka dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka alami secara langsung. Di kelas, mereka berusaha menata kelas supaya merasa nyaman dalam pembelajaran. Mereka bersama teman-temannya saling bekerja sama bagaimana kelas menjadi nyaman untuk kegiatan pembelajaran mereka. Ketika proses perubahan itu terjadi, muncul ide atau gagasan dalam diri saya sebagai pendidik. Di satuan pendidikan kami biasa melakukan pembiasaan karakter untuk mendidik budi pekerti peserta didik dengan penerapan 5S. Kemudian, saat pembelajaran akan dimulai, guru pun menyiapkan pertanyaan pemantik dengan menggunakan alat peraga yang bisa menstimulus peserta didik dengan menggunakan teka-teki silang ataupun kuis. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Di sini pendidik berusaha menjadi fasilitator yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Ikatan emosional dapat terjalin dengan baik karena dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik, ketika melakukan diskusi ataupun kelompok, terjadi komunikasi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Mereka mencoba saling menghargai dan bertoleransi pada teman-temannya yang menyampaikan pendapatnya. Kemudian, sebagai pendidik dan satuan pendidikan kami mencoba memfasilitasi pengembangan bakat minat peserta didik. Seperti jika anak-anak berminat pada kesenian daerah, sekolah kami pun memfasilitasinya dengan kesenian degung. Begitu juga dengan tarian jaipongan. Nah, untuk kegiatan olahraga, fasilitas dan sarana yang ada multifungsi. Di sana bisa digunakan sebagai olahraga bola voli ataupun sepak bola, bahkan kaulinan Sunda, di mana seperti permainan sonlah ataupun engkle di sekolah kami disediakan dengan fasilitas dan sarana lapangan yang memadai. Adapun pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik.
Saya tentunya sebagai pendidik harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik, di mana tugas pendidik bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga membimbing peserta didik dalam pengembangan bakat, minat, pembentukan karakter peserta didik. Seperti misalkan membiasakan sholat duha bersama, melakukan kegiatan 5S, di dalam kelas membangun hubungan emosional dengan peserta didik, bekerja sama mengelola kelas, kemudian mencoba menerapkan tanggung jawab dan hak mereka di kelas seperti melaksanakan piket kelas, dikerjakan bersama-sama dengan teman-temannya. Dengan kegiatan tersebut, pendidikan karakter akan terbentuk sedikit demi sedikit. Dalam melaksanakan aksi nyata, tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru-guru yang ada di satuan pendidikan, agar aksi nyata tersebut bisa berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak. Adapun tema dari aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah kami yaitu tema kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, dan kewirausahaan. Adapun pelaksanaan aksi nyata yang dilaksanakan di dalam kelas, ketika pembelajaran dimulai, saya membiasakan anak-anak dengan pertanyaan pemantik ataupun memberikan apresiasi kepada peserta didik. Misalkan seperti memasangkan pasangan kata, kemudian diskusi kelompok di dalam kelas maupun pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian anak-anak juga dilatih untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan di depan kelas. Ini melatih kepercayaan diri mereka, juga melatih kerjasama dan kekompakan di antara sesama peserta didik. Sedangkan untuk sebuah kinerja produk, kami pun memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berkreasi dengan disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan kami, yaitu tema kearifan lokal, di mana para siswa bisa mengolah bahan bekas yang ada seperti barang-barang plastik digunakan menjadi sebuah hasil seni atau karya yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menanggapi terkait aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Itu sudah baik dan sudah memang terlihat bagaimana penerapannya terhadap peserta didik maupun apa yang telah dilakukan dari mulai apa yang sudah dipelajari dan diterapkan pada peserta didik dan memang sudah terlihat pada sekolah kami. Sekian tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah testimoni dari perwakilan guru dan peserta didik. Ini adalah testimoni dari perwakilan guru dan peserta didik. Ini adalah testimoni dari perwakilan guru dan peserta didik. Ini adalah testimoni dari perwakilan guru dan peserta. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari tugas 1.1a.9 mengenai aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak. Mari bergerak bersama-sama menuju Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.